Kasus mega korupsi Pertamina terjadi di masa Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi komisaris utama. Tapi sebelum kasus ini terbongkar, Ahok tidak pernah bersuara. Padahal Ahok dikenal karena ketegasannya. Apakah Ahok melindungi orang besar yang terlibat? Ahok menjadi komisaris utama atau Komut Pertamina dari tahun 2019 sampai 2024 ketika dia mengundurkan diri. Sedangkan kasus mega korupsi Pertamina menurut data Kejaksaan Agung terjadi tahun 2018 sampai 2023. Artinya kasus ini terjadi di masa Ahok menjadi Komut. Ahok sendiri ketika mengemban jabatan Komut Pertamina banyak mendapat apresiasi, tapi ada juga penolakan. Yang menolak waktu itu adalah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina. Namun Ahok mendapatkan dukungan kuat dari Presiden Jokowi kala itu. Pihak istana pun membela Ahok. Istana meyakini Ahok merupakan figur yang tepat untuk posisi Komut Pertamina. Pramono Anung, sekretaris kabinet mewakili istana mengungkapkan ada proses panjang dalam menyeleksi Ahok melalui tim penilaian akhir atau TPA yang diketuai Presiden Jokowi dan Pramono Anung adalah sekretaris TPA waktu itu. Menurut Pramono, Ahok dipilih sebagai Komut karena Presiden Jokowi ingin Pertamina dibenahi. Rekam jejak Ahok memang hebat terkait manajemen dan pengawasan. Itu terlihat ketika dia menjadi Gubernur Jakarta, Ahok terbilang berani dan sangat teliti mengupas kasus-kasus korupsi. Ahok ketika menemukan kejanggalan, dia tidak segan-segan langsung bongkar ke publik. Yang menjadi pro kontra ketika Ahok tampil ke publik setelah kasus mega korupsi Pertamina yang ditaksir merugikan negara bisa mencapai 1.000 triliun itu terbongkar. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV, Ahok beralasan salah satu kendala dia dalam membersihkan Pertamina karena posisinya sebagai Komut. Menurut Ahok, dia harus menjadi dirut atau direktur utama baru bisa membenahi Pertamina. Emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut. Bukan Komut. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya minta jadi dirut setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi Komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi terus bisa untung-untung sampai tertinggi gitu kan tahun terakhir kan. Terus kenapa? Saya masih bercanda gitu. Bukan Pak, ada orang lain paling enak jadi Komut Pak. Dan kenapa? Karena saya bilang Pak, saya lagi terapi. Terapi apa? Terapi main golok, terapi piano, terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu. Kalau saya di dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Bagi Ahok, seorang Komut tak bisa memecat dirut, sehingga dia kesulitan untuk mengambil langkah tegas. Ahok malah terkesan menyalahkan Jokowi yang menjadi presiden kala itu terkait kasus mega korupsi Pertamina ini. Karena menurutnya dengan menempatkan dia sebagai Komut bukan dirut, berarti pemerintah memang tidak berniat membersihkan Pertamina. Pertanyaannya, apakah Komut tidak bisa memberhentikan dirut? Menurut pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT menyatakan Dewan Komisaris bisa memberhentikan sementara direksi, termasuk dirut, dengan menyebutkan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Setelah diberhentikan sementara, baru kemudian keputusan selanjutnya diserahkan kepada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, apakah Ahok memberhentikan sementara direksi Pertamina yang bermasalah kala itu? Jawabannya tidak. Hal ini juga menjadi substansi kritikan Hotman Paris Hutapea kepada Ahok. Menurut Hotman, kewenangan Komut sangat besar, bisa memecat sementara direksi dan berhak melakukan pemeriksaan. Apalagi jika ada indikasi mega korupsi. Tapi nyatanya hal itu tidak dilakukan Ahok. Hai kau,
jam terbang saya dalam bidang undang-undang PT sudah hampir 40 tahun. Seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi untuk sementara, baru kemudian dibawa ke RUPS. Seorang komisaris berhak melakukan pemeriksaan apabila ada pelanggaran apapun, apalagi kalau ada indikasi pelanggaran mega permainan campur-campur bensin di Pertamina. Tapi apa yang terjadi? Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR maupun ke Marbot. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Jadi Hotman menilai keluar-keluar Ahok terlambat. Ahok seperti pahlawan kesiangan yang mengaku punya banyak data kasus Pertamina dan siap membongkarnya. Pertanyaannya, kenapa selama ini tidak dibongkar? Menunggu ada kasus mega korupsi dulu, baru Ahok mengaku siap membongkar juga kasus-kasus yang lain. Ahok seperti mau cuci tangan. Ahok tidak mau mengakui bahwa dia lalai dalam tugasnya sebagai Komut dengan tidak mendeteksi kasus mega korupsi ini. Ahok malah terkesan mau melimpahkan kesalahan kepada Jokowi. Ahok menyebut pemerintah dan penguasa saat itu tidak berniat benar-benar ingin membersihkan Pertamina karena menjadikan dia Komut bukan dirut. Terus kenapa Ahok tidak tahu kasus mega korupsi ini padahal dia Komut? Menurut saya ada dua. Pertama, Ahok memang tidak tahu dan pemain atau koruptor ini pintar dan bisa mengakali Ahok. Tapi Ahok kan dikenal pintar dan teliti di hal-hal seperti ini. Nah berarti kali ini Ahok kurang teliti saja untuk tidak menyebut kurang pintar. Kedua, Ahok tahu tapi memilih diam selama ini dan tidak mau buka suara. Diamnya ini bisa karena Ahok terlibat atau Ahok ingin melindungi orang besar yang dekat dengan dia yang juga terlibat. Tapi menurut saya sepertinya yang pertama. Ahok kali ini tidak teliti dan mampu dikebuli para koruptor mega korupsi ini. Seperti analisa saya di video sebelumnya, biasanya kasus mega korupsi seperti ini punya peluang besar menyeret politisi atau partai politik. Karena untuk menutup korupsi yang begitu besar, biasanya ada penyuapan kepada politisi yang punya power saat itu. Atau mungkin para koruptor ini malah hanya kaki tangan dari politisi atau elit-elit partai. Yang berkuasa di era Jokowi harus kita pahami bukan hanya Jokowi, tapi ada juga PDI Perjuangan. Sehingga banyak lini atau sektor diisi orang-orang PDI Perjuangan atau kepercayaan PDI Perjuangan. Malahan Jokowi kebanyakan hanya diperlakukan sebagai petugas partai kala itu. Jadi bisa juga dugaan saya Ahok menyinggung penguasa yang tidak ingin membersihkan Pertamina merujuk juga ke partai penguasa saat itu. Saya sendiri adalah pengagum Ahok ketika track recordnya menjadi gubernur Jakarta banyak melakukan gebrakan. Ahok berani, dia tidak kompromi walaupun mendapat tekanan dari banyak lawannya. Namun ketika Ahok mulai menyerang Jokowi dengan menyebut Jokowi tidak bisa kerja,
kekaguman saya kepada Ahok luntur. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Ahok seolah-olah berubah menjadi petugas partai yang sama-sama menyerang Jokowi. Karena Jokowi telah berbeda pilihan politik dengan Megawati dengan mendukung Prabowo bukan Ganjar. Ahok pun terkesan diam jika kader PD Perjuangan yang terkena kasus. Seperti Hasto yang telah menjadi tersangka KPK. Sepertinya Ahok tidak pernah buka suara. Padahal Ahok dikenal sebagai sosok yang anti korupsi. Ahok sekarang seperti bukan Ahok yang dulu. Sehingga bukan hanya saya, banyak juga pendukung Ahok yang kecewa dengan langkah politiknya. Namun, walaupun Ahok sudah tidak setegas dan seberani dulu, saya yakin Ahok masih bersih dengan kasus korupsi. Termasuk dengan mega korupsi Pertamina ini. Saya yakin Ahok tidak terlibat. Ahok mungkin hanya lalai dalam pengawasan. Atau memang para koruptor Pertamina ini yang pintar mengakali. Jadi kesalahan Ahok menurut saya hanya satu. Dia lalai dalam pengawasan selama dia menjabat sebagai Komut. Dia tidak mampu mendeteksi mega korupsi ini. Menurut saya lebih elok Ahok harusnya minta maaf. Bukan terkesan memberikan pembelaan diri. Karena bagaimanapun juga kasus ini terjadi di masanya menjadi Komut. Dan dia harus ikut bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab Ahok yang saya harapkan yaitu dengan membantu aparat penegak hukum menuntaskan kasus ini.